Selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini kita bersama akan datang dalam ibadah malam Natal dengan tema Raja Damai telah lahir. Mari kita persiapkan hati kita memasuki saat hening. Ibadah malam Natal dengan tema Raja Damai telah lahir. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima panggilan beribadah. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria istrinya yang sedang hamil itu berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. KJ 102 di dalam palungan. Adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini, sambil bernyanyi, "Hei dunia, gembiralah." Terima
ungkapkan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga kita bisa beribadah di malam Natal. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dipersilahkan duduk. Kata pembuka. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 5-9. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir
Penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kita sambut kata pembuka dengan Kidung Jemaat, Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermambung kata kabar baik. Lahir Kristus Raja. Yang disegari sembah, Kristus Raja yang bakal, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging pidana, firman Allah yang kekal, amanat yang kecil, ya dalam Immanuel. Jemaat milik Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kembali kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini, marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat dan menyadari keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pimpinan-Mu. Kami dapat bersama-sama bersujud di malam Natal ini. Kami mengakui akan segala cedera hidup kami. Kami masih menjadi keturunan Adam dan Hawa
yang sering melakukan pelanggaran dan kefasikan di hadapan-Mu. Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah cedera hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ampun. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 96. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 menuliskan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah.
Kita akan menerima pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Kristus, sucikan dan sempurnakanlah hidup kami. Ya Roh Kudus, karunia kami dengan hikmat-Mu, sehingga firman yang akan kami terima sungguh-sungguh bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga damai-Mu meresap dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lektor akan melayani kita membacakan bacaan demi bacaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 2 sampai dengan 7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Mari kita menanggapi bacaan di atas dengan mengidungkan Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanku. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhanku. Sebarkan kabar keselamatan-Nya, setiap hari beritakan. Katakanlah kemuliaan-Nya ke seluruh bangsa dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanku. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhanku. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah. Segala bangsa lain apa, tetapi Tuhan Pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanku. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan aku. Bacaan kedua dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 14. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf,
pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki malam Natal. Kita disodori tema Raja Damai telah lahir. Pertama, pertanyaannya adalah, apakah damai malam Natal itu ada? Adakah damai di malam Natal? Ya, terima kasih. Kita semua berkumpul di malam Natal ini, dan kita memiliki pengetahuan kalau malam Natal itu adalah malam perdamaian. Karena malam ini Raja Damai telah lahir. Malam ini menjadi new era, awal dari suatu zaman atau masa yang baru, yaitu zaman masa era perdamaian. Jadi kalau kita datang di gereja pada malam Natal, kita sungguh-sungguh menginginkan, merindukan tidak hanya lagu-lagu Natal, tidak hanya kesahduan karena Raja Damai lahir, tapi sejatinya kita merindukan perdamaian itu sendiri. Lagu Malam Kudus itu begitu mengena hati setiap orang percaya. Malam Kudus, nanti akan kita nyanyikan. Yang baik yang terakhir, lahir Raja Salom, lahir Raja Damai. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita datang malam ini karena kita percaya akan Raja Damai itu.
akan lahirnya Raja Damai. Kita percaya bahwa hidup kita itu dapat dijamah, disentuh oleh kedamaian Raja Damai. Kita percaya kita bisa menjadi anak-anak perdamaian. Itulah sebabnya di malam Natal ini seluruh orang percaya berbondong-bondong menyongsong malam Natal. Karena mau menyongsong kedamaian bagi bumi. Jadi Bapak Ibu, kalau malam ini kita mendengar kata-kata perdamaian dari Yesaya, bacaan kitab Yesaya tadi, kita akan mendapatkan satu gambaran yang sangat indah. Dikatakan di sana gambarannya, Tuhan kita adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Kedamaian akan dibangun dengan keadilan dan kebenaran. Kalau kita lihat Yesaya pasal 2 dan Yesaya pasal 11, di sana kita bisa melihat satu gambaran yang lebih menakjubkan tentang perdamaian itu. Dikatakan di sana, Allah akan mengubah pedang menjadi mata bajak. Allah akan mengubah tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak lagi berperang melawan bangsa. Macan tutul akan berbaring dengan anak domba. Sapi dan beruang akan merumput bersama di padang rumput yang sama. Seorang anak kecil akan menjangkaukan tangannya ke dalam apa tadi? Yang tidak disengat. Di sana kita bisa mendapatkan satu gambaran yang sangat indah. Dikatakan lebih lagi, mereka tidak akan menyakiti dan mereka tidak akan menyakiti satu sama lain. Dimanapun di Gunung Kudusku, karena seluruh bumi akan mengenal Tuhan. Ini satu gambaran tentang perdamaian. Bukankah ini gambaran yang sangat menyenangkan? Bayangkan kalau itu terjadi di dunia ini. Tidak ada orang yang disakiti atau yang menyakiti. Tidak ada orang yang melukai atau dilukai. Bukankah berbahagianya kalau kita menjadi orang-orang yang seperti itu? Bukankah bahagianya kalau kita tinggal di suatu rumah di mana orang-orangnya seperti itu? Tinggal bersama dalam sebuah komunitas di mana orang-orangnya seperti itu. Di sebuah kota di mana orang-orangnya seperti itu. Yaitu orang-orang yang memahami dan mengalami kedamaian. Nah, terkasih, kita semua merindukan perdamaian. Kita ingin menjadi anak-anak perdamaian. Itulah sebabnya kita hadir di malam Natal ini. Sebab kita ingin tersentuh oleh damai Tuhan. Sekali lagi, kita tidak sekedar menyanyikan lagu-lagu Natal tentang perdamaian. Kita tidak ingin sekedar mendengarkan nubuatan-nubuatan tentang perdamaian. Kita semua tahu tentang itu. Tetapi kita benar-benar merindukan. Karena faktanya perdamaian itu kalau kita sandingkan dalam realitas, ada kesan itu sebuah ejekan. Kesan sebuah lelucon. Sebab faktanya banyak luka di dunia ini. Banyak yang merugikan satu sama lain. Kita bisa melihat banyak kehancuran. Sedikit sekali kedamaian itu. Seolah-olah kedamaian itu merupakan gema yang terlalu jauh terdengar. Hampir tidak terdengar. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau di malam Natal ini kita memperingati damai Natal yang dulu bergema di Bethlehem, bergema di telinga para gembala,
pertanyaannya, apakah kita ragu kedamaian Natal malam ini juga bisa bergema di setiap rumah orang percaya malam ini? Apakah kedamaian Natal itu bisa bergema dalam kehidupan pribadi banyak orang percaya, menyentuh aspek psikologis kita semua? Ataukah gema damai itu hanya gema masa lalu? Ada apa? Mengapa? Apa kekurangan mendasar dari sifat manusia yang sudah 2000 tahun yang lalu melihat ada Raja Damai, tetapi seolah-olah itu menjadi gema yang hampir tidak terdengar? Apa salahnya manusia? Apa yang salah pada diri kita? Mengapa perdamaian begitu sulit kita rasakan? Ya, kita menyadari kita semua adalah orang-orang yang cacat, yang punya cedera. Kita lebih senang menyakiti, melukai sesama kita. Itulah sebabnya Allah mengutus putranya. Dan kita ingat putranya Raja Damai itu pernah berkata, aku datang untuk memberi kedamaian, aku datang untuk mengajari supaya kamu berjalan di jalan perdamaian. Nah, dari mana kita memulainya? Ya, dari saya, dari saudara. Dimulai dari kita. Ketika Raja Damai datang tinggal di dalam diri kita, maka Raja Damai itu akan menguatkan kita, mengubah perilaku kita. Ketika Raja Damai itu datang dalam kehidupan kita, maka kebaikan Kristus akan tinggal di dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi menyakiti satu sama lain, melukai satu sama lain. Dikatakan tadi, mereka mengenal aku, mereka semua akan mengenal aku di gunung suciku. Mereka tidak akan menyakiti atau melukai sesamanya. Nah, seringkali dalam Kristus Yesus, mari kita koreksi kehidupan religius kita, kehidupan spiritual kita. Kita bisa menjadi orang yang sangat terlihat spiritual. Kita bisa datang rajin ke gereja, dan pada malam Natal ini kita bisa berhimpun bersama. Kita bisa rajin beribadah di hari Minggu. Kita bisa rajin melakukan banyak pelayanan. Kita bisa rajin mempelajari Alkitab. Kita bisa rajin berdoa sebagai orang Kristen layaknya. Tetapi pengalaman religius yang utama bagi orang Kristen adalah ketika Roh Kristus, ketika damai sejahtera Allah itu tinggal di dalam diri kita. Ketika Kristus hidup di dalam diri kita, dan ketika kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk bisa menyakiti atau melukai sesama kita, ketika keadilan dan kebenaran itu terwujud di dalam diri kita, baru kita bisa membawa damai, mendatangkan damai. Jadi ketika Roh Tuhan mulai bekerja di dalam diri kita, maka kita akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita paham keadilan adalah menjaga mereka yang lemah, menjaga mereka yang rentan. Kalau yang kuat, kalau yang tangguh, mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Itulah keadilan, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka yang tidak mendapatkan yang terbaik. Demikian juga kebenaran. Kebenaran terkait dengan hal-hal relasional. Bagaimana kita bisa
melakukan yang terbaik kepada orang yang sangat dekat dengan kita. Ketika kita memiliki hubungan yang benar dalam kehidupan kita, keadilan bersangkutan dengan bagaimana kita berhubungan dalam kebersamaan kita. Ketika kebaikan kita lakukan, ketika hubungan yang sangat mesra dapat kita lakukan dengan sesama kita. Dan kebenaran itu baru bisa kita kerjakan ketika kita berani melakukan pengampunan. Satu-satunya cara supaya kita memiliki hubungan yang benar, hubungan yang baik dengan sesama kita, karena kita sadar kita orang yang punya cedera, sesama kita juga orang yang cacat. Di situ membutuhkan pengampunan. Jadi satu-satunya cara kita bisa hidup bersama dengan orang lain adalah berani memberikan pengampunan. Dan dari situ ketika keadilan dan kebenaran itu bisa kita kerjakan, otomatis damainya menjadi nyata dalam hidup kita. Nah, seringkali di malam Natal ini kita disadarkan kembali, mari kita belajar saling mengampuni. Mari kita berlaku adil. Mari kita berikan hak kepada mereka yang sama seperti kita terima. Semoga damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa menjaga hati dan pikiran kita, sehingga damainya terwujud, keadilan dan kebenaran bisa kita lakukan. Amin. Saat teduh untuk kita. Prosesi penyalaan lilin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan melakukan penyalaan lilin. Saya mulai dari saya ke penatua diaken, lalu penatua diaken ke jemaat. Kita nyanyikan Malam Kudus.
Jemaat terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di malam Natal ini, mari kita panjatkan doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena mengizinkan kami datang di malam Natal. Bahkan Engkau kembali menunjukkan
kami adalah anak-anak kami, karena kami memiliki Raja. Oleh karena itu ya Bapa, pada kesempatan yang mulia ini, kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami bersyukur manakala founding fathers bangsa dan negara kami sudah menancapkan dasar negara Pancasila, menancapkan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, menancapkan lalu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu yang membuat kami dapat hidup berdampingan dengan penuh kerukunan dan kedamaian dengan sesama kami, sesama warga negara Indonesia. Oleh karena itu berkati-kati untuk bangsa dan negara kami. Jauhkan dari kuasa kegelapan yang hendak merobek dan mencabik-cabik kesatuan kami. Engkau berkati aparat abdi negara, abdi masyarakat dalam menjaga kedamaian dan kerukunan hidup bersama sebagai bangsa dan negara. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami bergereja. Kami bersyukur manakala gereja kami pahami sebagai tubuh Kristus, sehingga kami satu sama lain adalah sesama anggota tubuh Kristus. Kami diikat oleh cinta kasih, oleh darah pengampunan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian kami boleh saling melengkapi, saling menolong, saling menguatkan dan saling menghibur sebagai warga Indonesia. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan berkeluarga kami. Kami yakin ikatan di antara setiap anggota keluarga kami bukan hanya ikatan darah, tapi juga cinta kasih yang telah kau meteraikan, yang telah kau kuatkan. Tuhan, berkatilah setiap anggota keluarga kami, sehingga setiap anggota keluarga kami boleh saling menyayangi, mengasihi, sehingga berkat melimpah bagi keluarga kami. Bapa, kami yang hadir dan berbakti pada kesempatan malam Natal ini mengakui segala cedera kami, sempurnakanlah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dapat membawa damai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana para gembala datang kepada hadirat Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur pasal 96 ayat 8 sampai dengan 9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
bersama keluarga kami bertelut menaikkan syukur. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah hadir bagi kami, Sang Raja Damai. Tuhan, sukacita besar ini kiranya Engkau materaikan dalam setiap kami, dan kami dapat mengekspresikan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kalau pada malam hari ini Tuhan, sukacita kami ini kami wujudkan dengan datang kepadamu, membawa tanda syukur kami, oleh karena Engkau telah rela datang, agar supaya kami semua bersukacita. Kiranya Tuhan, sucikan, kuduskan tanda syukur kami ini, dan kami pun kembali menyerahkan hidup kami, agar supaya hidup kami juga boleh menjadi agen damai seperti Engkau telah datang sebagai pembawa damai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menerima keputusan berdasarkan Mazmur 96 ayat 10 sampai 12. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hei dunia gembira. Bangsa
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Terpujilah Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.